Bab 113. Bertemu dengan anggota sekte monster hitam lagi. Ketua murid senior menikmati keistimewaan dan hak yang tidak dimiliki murid lain. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, mereka harus memikul kewajiban yang sepadan dengan hak yang mereka dapatkan. Salah satu kewajiban yang harus mereka jalankan adalah menjunjung tinggi kehormatan sekte. Mereka juga harus mempertahankan sikap adil dan tidak memihak ketika berhubungan dengan orang lain. Selain itu, mereka ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa misi khusus. Saat ini, Carson Chen menerima misi khusus tersebut. Ratusan penduduk desa tiba-tiba dibantai dalam semalam. Mayat warga desa memiliki kondisi yang mirip dan darah mereka terkuras habis. Semua murid aula mendapatkan tugas untuk menyelesaikan misi ini, kecuali aula seni langit dan aula seni hukum. Namun, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dari total 20 murid yang mengemban tugas ini, tidak ada seorang pun yang kembali dengan selamat, termasuk beberapa petarung di alam energi darah tingkat ke-9. Selain aula seni langit dan aula seni hukum, kepala ketua MUN senior dari 5 aula lainnya juga diberi tugas ini. Mereka berlima akan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Ketua murid senior dari aula seni tanah adalah Dennis Xiao. Sedangkan ketua dari aula seni silat adalah Andy Zhan. Sementara itu, ketua murid senior dari aula seni senjata bernama Arthur Yi. Ketiganya telah memegang posisi mereka selama beberapa waktu. Ketua murid senior dari aula seni pedang yang baru adalah Jeremy Zhou. Di sisi lain, ketua murid senior dari aula seni pedang yang baru adalah Carson Chen. Di antara kelima ketua murid senior, Carson Chen berada di puncak alam energi darah lapisan ke-8. Sementara itu, 4 orang lainnya berada di puncak lapisan ke-9. Namun, dalam hal kekuatan, Carson Chen tidak kalah dari mereka. Tugas ini mungkin tidak akan mudah. Kita berlima harus bekerja sama dengan sungguh-sungguh, kata Andy Zhan. Aku harap tidak akan ada yang menjerumuskan kita dalam masalah. Dennis Xiao mendengus. Tatapannya tertuju pada Carson Chen dengan makna tersirat. Namun, Carson Chen seolah tidak mendengarnya. Dia bahkan mengabaikan Dennis Xiao. Aku percaya kita semua memiliki kekuatan yang sama. Meskipun kultivasi Carson Chen tidak berada di lapisan ke-9 alam energi darah, kemampuannya untuk mengalahkan Dicky Bai sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah kuat dari kita, kata Jeremy Zhou sambil tersenyum. Arthur Yi tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dennis Xiao mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa bulan yang lalu, Dennis Xiao menyaksikan pertarungan antara Carson Chen dan Dicky Bai. Dia sangat terkejut, bahkan takut akan kekuatan Carson Chen. Dia sengaja membuat pernyataan itu untuk mempermalukan Carson Chen, akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Carson Chen mengabaikan ucapannya. Mari kita bahas tugas ini dulu, Andy Zhan berkata sambil tersenyum. Mereka berlima mengendarai kuda raktah mereka dan mendiskusikan misi tersebut di jalan, saling bertukar pendapat sepanjang jalan. Arthur Yi hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tetap diam. Senjata yang digunakannya juga cukup unik. Sepasang gada perunggu kuno yang setiap bagiannya menyerupai pagoda mini. Carson Chen juga tidak banyak bicara bagaimanapun. Dia tidak tahu banyak tentang masalah yang mereka hadapi saat ini. Selama diskusi, hanya Andy Zhan, Jeremy Zhou, dan Dennis Xiao yang mengungkapkan pendapat mereka. Setelah berdiskusi, pikiran mereka mulai tertata dengan sistematis. Menurut informasi yang diberikan dalam tugas tersebut, dalang di balik musibah ini bisa jadi manusia atau monster, akan tetapi kemungkinan besar pelakunya adalah manusia. Selain itu, pelaku dari kejahatan ini pasti sangat kuat. Mungkin dia tidak bertindak sendiri.
Kesimpulan terakhir muncul karena ratusan orang meninggal dalam waktu semalam. Namun, anehnya, desa tersebut tidak mengalami kerusakan yang berarti. Sekalipun pelakunya adalah seorang petarung di alam pelatihan kekuatan, dia tidak mungkin membunuh ratusan orang dalam waktu singkat. Apalagi, meski ratusan warga desa tewas dengan darah yang mengering, luka yang mereka tinggalkan berbeda. Yang ketiga, tingkat kultivasi pelaku pasti tidak melebihi alam energi darah. Jika tingkat kultivasi pelaku melampaui alam energi darah, Carson Chen dan yang lainnya tidak akan ditugaskan untuk menyelesaikan misi ini. Pasti pihak akademi akan menugaskan petarung di alam pelatihan kekuatan untuk menangani kasus. Setelah 3 hari 2 malam, mereka berlima akhirnya tiba di tempat tujuan dan langsung merasakan aura berat yang bercampur dengan aura kematian. Suhu udara seolah turun secara signifikan, memancarkan sensasi dingin. Situasi ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh kematian ratusan orang. Sebelum tiba di tempat kejadian, mereka hanya mendengar tentang kejadian nahas tersebut. Akan tetapi, sekarang mereka ada di sini. Carson Chen dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi serius. Seluruh desa sunyi senyap, di tengah aura dingin yang menyelimuti seluruh udara. Suasana terasa begitu berat dan mencekam. Situasi ini cukup untuk menakut-nakuti orang biasa dalam waktu singkat. Mari kita berpencar dan menyelidiki ke arah yang berbeda. Siapa tahu kita dapat menemukan petunjuk. Jeremy Zhou memberi saran. Aku rasa itu bukan ide yang bagus kalau kita berpencar dan tiba-tiba diserang. Hal itu akan sangat merepotkan, bantah Andy Zhan. Aku ingin melihat bagaimana kita diserang satu persatu. Dennis Xiao mendengus dingin dan langsung berjalan sendiri ke arah yang berbeda. Aku akan pergi ke sana. Jeremy Zhou tersenyum dan menuju ke arah lain. Sementara itu, Arthur Yi tetap di arena dan memilih jalan yang berbeda. Andy Zhan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mereka berlima adalah ketua murid senior dari aula masing-masing dalam hal kekuatan dan status. Mereka seimbang. Tak satu pun dari mereka akan menyerah atau menurut pada yang lain. Masing-masing dari mereka memiliki harga diri yang tinggi. Saudara Chen, bagaimana kalau kita bergabung? Andy Zhan merasa akan lebih aman untuk bertindak bersama. Tugas ini tampak misterius. Jika mereka melakukan sedikit kesalahan, mereka bisa berakhir seperti kelompok sebelumnya, 20 orang yang tidak pernah kembali. Baiklah, Carson Chen tidak akan bersikap keras kepala untuk hal yang tidak masuk akal bagaimanapun. Dia hanyalah seorang petarung tingkat rendah di alam energi darah tahap ke-8. Di atasnya, masih ada ahli di alam pelatihan kekuatan, atau bahkan alam marsial sejati. Kesenjangan kekuatan antara Carson Chen dan petarung hebat lainnya sangat besar. Dia belum memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Carson Chen bekerja sama dengan Andy Zhan dan memilih untuk berjalan ke arah lain. Langkah kaki mereka sangat ringan. Satu orang bertanggung jawab mengawasi sisi kiri dan yang lainnya mengawasi sisi kanan. Mata tajam mereka memindai dengan hati-hati, mencari petunjuk yang berguna. Mayat ratusan penduduk desa sudah dibakar, sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Mereka juga tidak tahu kemana perginya kelompok sebelumnya. 20 orang yang menjalankan misi dari akademi, mungkin mereka sudah mati setelah setengah hari. Mereka berlima berjalan mengelilingi seluruh desa, tetapi tidak menemukan apapun yang berguna. Hari sudah larut, mari kita bermalam di sini, saran Andy Zhan. Misi kita belum selesai, jadi tentu saja kita harus tinggal di sini untuk sementara waktu, kata Dennis Xiao dengan nada dingin sebagai ketua murid senior dari aula seni tanah. Dia merasa lebih superior dibanding 4 ketua murid senior yang lain. Bagaimanapun, aula seni tanah adalah bagian dari aula elit, jadi tidak heran ketika Dennis Xiao berbicara.
Dia selalu menunjukkan sikap sombong. Masing-masing dari kelima orang tersebut memilih sebuah paviliun yang saling berdekatan. Ketika hari sudah larut malam, Carson Chen akhirnya selesai berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Mungkin akan sulit untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari alam energi darah dalam waktu singkat. Mencapai tahap kelima dari keterampilan surgawi mutlak pedang sejati juga akan sulit. Carson Chen mengembuskan napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Entah itu mencapai tingkat ke-9 dari alam energi darah atau mencapai tahap kelima dari keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Kedua hal itu akan membawa peningkatan yang signifikan pada kekuatannya. Carson Chen memperkirakan bahwa dia memerlukan waktu lebih dari sebulan untuk menerobos. Jika seseorang tahu bahwa Carson Chen mengeluh karena tidak bisa menerobos dari puncak tingkat ke-8 alam energi darah ke tingkat ke-9 dalam waktu 1 atau 2 bulan, mereka mungkin akan menendang dan memukul Carson. Bagaimanapun, sebagian besar seniman bela diri akan mengalami kemacetan selama setengah tahun di puncak tingkat ke-8 dari alam energi darah. Hal ini dianggap normal. Siapa itu? Carson Chen yang baru saja mengembuskan napas tiba-tiba meningkatkan kewaspadaannya, matanya menunjukkan ekspresi tajam. Pedang Atirodra miliknya langsung terhunus dan berubah menjadi aliran cahaya pedang. Cahaya pedang tersebut tampak seperti es yang merobek udara dan api dalam sekejap. Pedang tersebut menusuk ke arah belakang. Reaksimu cepat juga, tapi sayang sekali kamu tetap akan mati. Suara yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di udara, diikuti oleh suara tawa yang mengerikan. Sesosok bayangan hitam muncul dan cakarnya terayun ke depan. Di bawah cahaya dingin yang berkilauan, cakar tersebut terus-menerus bertabrakan dengan pedang Atirodra. Setelah kekuatan yang besar mengguncang pedang tersebut, cakar itu melesat lurus ke arah tenggorokan Carson Chen. Cakar tersebut berubah menjadi cahaya dingin yang paling ganas dan kejam, merobek udara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang Atirodra berubah menjadi sinar yang lebih dingin dan menebas ke arah kepala sosok hitam itu. Agak merepotkan, tawa mengerikan dari sesosok bayangan hitaran itu bergerna lagi, membawa aura haus darah dan niat membunuh yang kuat. Hal ini membuat orang yang berada di sana merasa tidak nyaman. Cahaya dingin dari cakar itu langsung menyebar, sekali lagi menahan pedang Carson Chen. Sementara itu, cakar lain menjulur ke depan dan langsung berubah mengarah ke dada Carson Chen. Dengan bantuan teknik pedang 8 variasi, Carson Chen tidak hanya menghindari serangan cakar lawan, tetapi juga melakukan serangan balik. Dia merobek jubah hitam yang menutupi tubuh lawan, memperlihatkan sosok ramping yang sangat gesit. Penampilan orang itu agak aneh, entah kenapa. Carson Chen langsung menyamakannya dengan serigala. Apalagi, mata orang itu penuh dengan aura ganas, persis dengan seekor serigala buas. Tubuhnya ramping dan gesit, penuh dengan otot yang sangat kuat di bawah cahaya lilin. Tangannya yang menyerupai cakar memantulkan sinar dingin. Energi darah orang itu sangat kuat, mungkin sudah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam energi darah. Tubuhnya mengeluarkan aura dingin yang begitu kejam, seolah-olah dia adalah seorang monster. Tiba-tiba Carson Chen menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu dari sekte monster hitam?" Setelah menyelesaikan ucapannya, Carson Chen melihat ekspresi keheranan di wajah lawan. Sesaat kemudian, orang itu tersenyum sinis. "Kamu cuma seorang petarung di tingkat 8 alam energi darah. Tapi, kamu tahu tentang sekte monster hitam? Kalau begitu, aku akan segera menghabisimu." Begitu dia mengatakan hal itu, murid dari sekte monster hitam melompat ke depan seperti serigala ganas. Bau darah memenuhi udara dan atmosfer di ruangan tersebut penuh dengan niat membunuh.
Seseorang dengan mental yang lemah akan merasa ketakutan dan tertekan ketika merasakan aura seperti itu. Carson Chen pernah bertarung melawan murid-murid sekte monster hitam, dia bahkan memotong salah satu tangan mereka, namun saat itu lawannya terluka dan tidak dapat melepaskan kekuatan seni bela diri mereka dengan tingkat yang lebih tinggi. Situasi hari ini sangat berbeda. Meskipun begitu, Carson Chen juga tidak sama seperti sebelumnya. Pedang Atirodra mengeluarkan gelombang cahaya dingin seolah-olah embun beku menutupi tanah. Sementara salju memenuhi udara, pedang Atirodra menyerang setiap pedang lawan tanpa ampun. Tidak perlu diragukan lagi, Carson Chen sudah bisa memastikan bahwa ratusan penduduk desa di desa ini mati dalam semalam di tangan sekte monster hitam. 20 murid dari Akademi Seni Bela Diri Seven Glory yang menjalankan misi ini, tetapi tidak pernah kembali, mungkin mati di tangan sekte monster hitam juga. Menurut dugaan Carson Chen, mereka berlima mungkin telah menjadi sasaran orang-orang dari sekte monster hitam. Begitu mereka memasuki tempat ini, orang-orang dari sekte monster hitam menunggu sampai malam tiba untuk bergerak. Saat ini Carson Chen diserang secara tiba-tiba, kemungkinan besar 4 orang lainnya mengalami nasib yang sama. Dugaan Carson Chen benar. Saat ini Andi Zhang dan 3 orang lainnya juga menghadapi serangan tiba-tiba, namun kemampuan seni bela diri mereka tidak lemah. Mereka dianggap sebagai murid jenius tingkat atas dan jauh lebih kuat dari kultivator di alam energi darah tingkat 9 biasa. Meskipun para murid dari sekte monster hitam terkenal memiliki kemampuan yang unggul dibanding dengan kultivator lain di tingkat yang sama, saat ini mereka tidak dapat mengalahkan rombongan Carson Chen. Di dalam 5 rumah kayu, 5 pertempuran yang berbeda, tetapi sama-sama berbahaya sedang berlangsung. Serang! Carson Chen mengayunkan pedangnya, memadatkan cahaya pedang yang memancarkan sinar terang. Cahaya tersebut sangat menyilaukan dan menyulitkan lawan untuk melihatnya secara langsung. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menakutkan telah menebas lawan tanpa ampun. Dengan perubahan ekspresi yang drastis, murid dari sekte monster hitam segera menyilangkan cakar mereka untuk menahan serangan pedang Carson Chen. Sebuah kekuatan yang besar tiba-tiba menyeruak. Akan tetapi, orang itu langsung dipukul mundur hingga menabrak dinding rumah kayu. Serangan tersebut meninggalkan bekas luka di cakarnya. Di sisi lain, Carson Chen menerima hantaman yang lebih kuat. Dia mundur berulang kali dan menabrak pintu kayu. Bagaimanapun, Carson Chen menggunakan pedang besi langka kelas atas. Sementara itu, cakar murid sekte monster hitam hanya setingkat besi berharga. Sekalipun cakar mereka terbuat dari besi berharga kelas atas, cakar tersebut tidak dapat dibandingkan dengan besi langka. Bersambung. Bab 114, mengalahkan musuh dengan satu pedang. Anggota sekte monster hitam menyilangkan darah mereka dengan monster sekalipun tidak melakukan transformasi. Mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat besar. Biasanya, kekuatan mereka mencapai 1200 atau bahkan 1300 kg. Selain itu, basis kultivasi mereka berada di alarm energi darah. Hal ini tentu saja memperkuat kemampuan mereka dan membuat mereka makin menakutkan. Mereka memancarkan aura ganas yang mirip dengan monster seringkali. Kemampuan mereka melampaui banyak seniman bela diri di tingkat yang sama. Kekuatan fisik Carson Chen bisa dibilang biasa-biasa saja. Mungkin dia hanya berada pada level standar dengan basis kultivasi di alam energi darah tingkat ke-8 dan kekuatan sebesar 4200 kg. Dia dapat mengumpulkan total 4800 kg kekuatan. Peningkatan sebesar 50% dalam keterampilan surgawi mutlak. Pedang sejati tidak mengacu pada kekuatan fisik. Akan tetapi, pada kekuatan pedang, dua hal ini sangat berbeda jika dikonversi. Jumlahnya kurang dari 7200 kg.
Dia masih memiliki selisih sebesar 600 atau 1200 kg jika dibandingkan dengan lawan. Pertarungan seperti ini sangat bergantung pada kekuatan fisik. Selain itu, keterampilan seni bela diri juga memainkan peran penting. Petarung dari Sekte Monster Hitam ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat terampil dalam pertempuran. Hal ini menjadikan mereka sebagai lawan yang tangguh. Saat energi Carson Chen meledak, salah satu petarung dari Sekte Monster Hitam menjejakkan kakinya ke tanah dan melepaskan ledakan kekuatan. Sosoknya yang lincah menyerupai serigala ganas saat dia menerjang ke depan. Cakarnya berulang kali melesat di udara dan memancarkan cahaya dingin yang menyebar ke seluruh ruangan. Di bawah gelapnya malam, cahaya dingin dari cakar tersebut membentuk pola seperti jaring. Tujuannya adalah untuk mencabik-cabik Carson Chen. Pedang Atirodra memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Gelombang seperti riak meluas ke dalam kegelapan malam. Kekuatan Carson Chen memang lebih rendah jika dibandingkan dengan lawan. Namun, dari segi kemampuan, Carson Chen jauh lebih unggul. Teknik pedang 8 variasi yang dia kuasai membuat pedangnya menjadi lebih lincah dan tajam. Pertempuran menjadi makin sengit. Beberapa orang yang lain bergegas keluar rumah dan pertarungan menjadi makin menegangkan. Dennis Xiao mempraktikkan teknik telapak tangan dengan mengenakan sarung tangan sutra emas. Dia bisa menahan ketajaman pedang besi langka. Setiap serangan telapak tangannya tidak hanya cepat, tetapi juga kuat, penuh dengan daya ledak yang mencengangkan. Serangannya seperti guntur yang bergemuruh, mengguncang pertahanan lawan dan membuat mereka sulit bernapas. Lawannya adalah petarung kuat dari Sekte Monster Hitam yang menyerupai beruang hitam. Lawan Dennis Xiao juga menggunakan teknik telapak tangan. Setiap telapak tangan tampak lambat, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Serangannya tampak seperti batu besar yang jatuh dengan suara teredam, membuat seseorang sulit bernapas. Andi Zhang menguasai teknik cakar hebat. Setiap cakar tidak hanya cepat, tetapi juga cukup tajam untuk menghancurkan baja. Kebetulan, lawannya adalah petarung berhidung bengkok. Orang tersebut juga menggunakan teknik cakar, sepertinya teknik cakar elang. Jeremy Zhou berlatih dengan pedang panjang. Pedang tersebut memiliki panjang hampir 1 meter, sedikit melengkung, dan memiliki bilah sebening kristal. Senjata itu adalah pedang besi langka yang memancarkan cahaya dingin. Setiap serangan pedang seolah membelah kegelapan, menunjukkan dominasi yang luar biasa. Lawan Jeremy Zhou memiliki aura yang ganas, seperti harimau gunung yang kelaparan. Dia mengenakan sarung tangan bergerigi di kedua tangannya. Setiap pukulan mengeluarkan raungan yang menyerupai suara harimau. Raungan tersebut mampu membingungkan pikiran lawan. Senjata arteri adalah sepasang gada kembar berwarna perunggu. Senjata tersebut juga terbuat dari besi langka. Setiap bagian dari gada tersebut memiliki bentuk yang menyerupai pagoda. Pagoda mini tersebut tampak memanjang, tidak rata, dan memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Masing-masing gada memiliki berat lebih dari 60 kg dan membawa kekuatan besar. Jika seseorang terkena serangan gada itu sedikit saja, mereka akan mengalami patah tulang. Gada kembar di tangan arteri menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan ganas. Gada tersebut berputar seperti dua angin puyuh kecil dan melancarkan serangan cepat. Dari luar, arteri tidak terlihat kuat. Akan tetapi, kekuatan yang dia tunjukkan begitu besar. Kekuatan satu tangannya saja bisa mencapai 900 kg meskipun biasanya diam dan tenang. Arteri tampak sangat berapi-api dalam setiap pertempuran. Lawannya menggunakan dua pedang pendek yang tajam dan fleksibel. Orang itu tidak langsung menyerang arteri. Dia fokus untuk menemukan celah dan kelemahan arteri untuk menyerang balik. Untuk menjadi seorang ketua murid senior, seseorang tentu saja membutuhkan kemampuan luar biasa. Meskipun petarung Sekte Monster Hitam sangat tangguh,
Saat ini mereka tidak akan bisa mengakhiri pertempuran mereka, bahkan belum unggul. Untuk sementara waktu, para anggota Sekte Monster Hitam mengalami kebuntuan. Di sisi Carson Chen, makin lama dia bertarung, makin unggul pula dia sepertinya. Lawan yang dia hadapi memiliki garis keturunan monster serigala dan kekuatannya luar biasa secara keseluruhan. Kekuatannya agak lebih tinggi dari kekuatan Dicky Bai beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi, kekuatan Carson Chen sendiri juga meningkat secara signifikan selama beberapa bulan ini. Setiap kali Carson Chen mengayunkan pedang, kekuatannya membawa perubahan yang signifikan. Kecepatan pedangnya sangat tinggi dan tiba-tiba. Akan tetapi, reaksi lawan juga sangat cepat. Seolah-olah kemampuan mereka meningkat drastis melalui perpaduan garis keturunan monster mereka menghindar dengan cepat. Tetapi salah satu telinga mereka hampir terpotong menjadi dua. Serang dan bunuh mereka. Petarung itu dipenuhi amarah yang tak terkendali. Dia berteriak dengan keras tak berselang lama. Suara lolongan memenuhi udara. Suara itu terdengar seperti auman serigala ganas. Begitu tajam dan buas. Di desa ini, ratusan orang baru saja meninggal. Jadi, suasana menjadi sunyi senyap. Saat lolongan bergema, 4 petarung Sekte Monster Hitam lainnya juga mengeluarkan suara yang menakutkan. Suara tersebut menyerupai geraman beruang hitam, teriakan elang yang tajam, raungan harimau, dan suara mencicit yang aneh dan menusuk. Berbagai suara mulai terdengar satu demi satu dan bergema di malam yang sunyi. Ekspresi Carson Chen dan yang lainnya langsung mereka buru-buru melawan. Namun, tiba-tiba, aura yang menakutkan menyeruak dari lawan mereka. Ledakan kekuatan ini menyebabkan pasir dan batu beterbangan. Angin kencang menyapu, sehingga lawan mereka sulit untuk didekati. Di tengah gelapnya kabut malam, tubuh dari 5 petarung Sekte Monster Hitam tiba-tiba berubah hanya dalam waktu singkat. Penampilan mereka berubah drastis. Apa ini? Dennis Xiao dan yang lainnya tersentak kaget sebelumnya. Mereka belum pernah bertemu dengan petarung Sekte Monster Hitam. Lawan Dennis Xiao membesar hingga setengah meter. Bulu hitam tebal menutupi seluruh tubuhnya. Penampilannya saat ini menyerupai setengah manusia, setengah beruang hitam. Hidung lawan Andi Zhang menjadi lebih tajam dan wajahnya meregang. Fitur wajahnya menyerupai burung elang. Bulu muncul di bawah lengannya dan tangannya berkilau dengan cahaya dingin, berubah menjadi bentuk cakar elang dengan lapisan keratin yang tebal. Lawan Jeremy Zhou berubah menjadi sosok setengah manusia, setengah harimau. Dia menjadi lebih kuat dan pukulannya juga lebih mematikan. Lawan Arthur Yi adalah yang paling aneh. Dia berubah menyerupai belalang sembah. Kedua pedang pendek di tangannya tampak menyatu dengan tangannya, menyerupai tangan belalang sembah yang seperti pisau. Lawan Carson Chen berubah menjadi sosok setengah manusia, setengah serigala. Dia tampak seperti manusia serigala. Mata hijaunya memancarkan cahaya yang sedingin es, membuat orang lain bergidik ngeri. Seorang petarung biasa di alam energi darah tingkat ke-9 akan ketakutan jika berhadapan dengan sosok tersebut. Hati-hati. Mereka adalah petarung dari Sekte Monster Hitam yang telah menyatu dengan garis keturunan monster. Mereka dapat berubah menjadi setengah manusia, setengah monster. Kekuatan fisik mereka melampaui manusia dan dapat menyaingi kemampuan monster. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Carson Chen buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar hal ini, wajah Andi Zhang dan 3 orang lainnya langsung berubah lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama Sekte Monster Hitam. Bagaimanapun, ratus tahun telah berlalu sejak era kerajaan dan Sekte Monster Hitam telah menghilang dari pandangan selama berabad-abad. Tidak banyak informasi tentang mereka, apalagi petarung di alam energi darah dianggap sebagai petarung tingkat terendah. Jadi, pemahaman mereka sangat terbatas.
Jika bukan karena pertemuan dan pertanyaan Carson Chen sebelumnya pada para tetua aula keluarga, mereka tidak akan tahu apa-apa tentang Sekte Monster Hitaran. Setelah bertransformasi, kekuatan 5 petarung dari Sekte Monster Hitam menjadi lebih menakutkan, bahkan kekuatan mereka meningkat setidaknya 20 hingga 30%. Gerakan manusia serigala menjadi lebih cepat, dia nyaris melompat ke depan dengan kakinya dan terus menerkam Carson Chen. Cakarnya yang tampak lebih tajam merobek kegelapan, menimbulkan distorsi di udara. Hawa dingin yang menakutkan menutupi seluruh tubuh Carson Chen, membuatnya merasakan aura kematian. Benar-benar menakutkan, bisik Carson Chen pada dirinya sendiri. Dia mundur selangkah dan menghunus pedangnya. Cahaya pedang melesat lurus ke depan, menembus kegelapan. Kultivasi Carson Chen mungkin hanya berada di puncak tingkat ke-8 dari alam energi darah. Akan tetapi, kekuatan keseluruhannya melampaui puncak tingkat ke-9 biasa dari alam energi darah. Bahkan selisih kekuatannya cukup signifikan. Dengan kekuatan penuh, serangan pedangnya sangat tajam dan mematikan. Dia terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit dengan manusia serigala. Di sisi lain, 4 orang lainnya mulai kewalahan meski telah mengerahkan kekuatan penuh mereka. Bagaimanapun, petarung dari Sekte Monster Hitam yang telah bertransformasi akan sangat mengerikan. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Carson Chen melebihi kekuatan mereka. Cakar serigala buas, habisi dia. Energi darah manusia serigala meletus. Aura brutal yang mengerikan melonjak di udara, mengguncang mentalitas Carson Chen. Namun, dia masih pantang menyerah. Tekadnya seperti batu yang tak tergoyahkan. Cakar serigala adalah seni bela diri tingkat manusia kualitas atas. Jurus ini melengkapi kemampuan manusia serigala dengan sempurna saat dilepaskan. Kekuatannya mencapai puncak potensinya. Sangat mengerikan. Carson Chen hanya bisa melihat banyak cahaya cakar dingin yang merobek kegelapan, memancarkan keganasan yang mencengangkan dan niat membunuh. Sensasi yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah dia akan tercabik-cabik. Bintang Lonely, dengan satu serangan pedang, cahaya yang menyilaukan terpancar dalam kegelapan, menaungi semua cahaya lainnya. Aura kesendirian meresap ke sekeliling, sedikit memengaruhi manusia serigala itu. Namun, para petarung dari Sekte Monster Hitam yang berhasil menyatu dengan garis keturunan monster memiliki mental yang lebih kuat daripada petarung biasa. Dalam waktu singkat, mereka kembali tenang dan mengayunkan cakar mereka. Kekuatan mereka bertabrakan dengan serangan pedang yang melesat di udara. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyebabkan lapisan riak di udara. Pedang Carson Chen tiba-tiba berubah, memanfaatkan kekuatan pantulan untuk melancarkan tusukan yang lebih cepat. Teknik pedang 8 variasi. Klang, klang, klang. 3 suara bergema secara berturut-turut. Di saat yang bersamaan, pedang Carson Chen meninggalkan 3 luka di tubuh lawannya. Serangan tersebut membuat si manusia serigala berlumuran darah. Setelah berbulan-bulan berkultivasi, Carson Chen telah menguasai teknik pedang 8 variasi dengan sempurna. Kemahirannya tak tertandingi. Teknik langkah angin. Kegelapan malam tampak seperti air saat sosok Carson Chen menyatu ke dalamnya dengan gesit. Dia menghindari cakar manusia serigala. Tampaknya dia sengaja bergegas ke arah mereka. Teknik membelah bayangan. Sosok Carson Chen berkelebatan, terbelah menjadi 2 bentuk yang identik. Mereka tampak sama-sama nyata. Manifestasi sempurna dari teknik membelah bayangan tingkat sempurna dengan kekuatan yang terus meroket. Carson Chen telah meningkatkan kemampuannya dari tingkat awal ke tingkat tinggi beberapa hari yang lalu. Dia mencapai tingkat sempurna. Teknik tersebut membuat sosok Carson Chen tidak bisa dibedakan mana yang nyata dan mana yang merupakan ilusi.
Cahaya dingin dari cakar manusia serigala merobek gelapnya malam di saat yang bersamaan. Cakar tersebut merobek Carson Chen. Namun, sosok tersebut adalah bayangannya. Sementara wujud aslinya muncul di sisi lain. Teknik pedang cahaya langit dan bayangan awan. Cahaya terang yang tak terlukiskan tampak berkilauan di kegelapan malam. Cahaya tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Rasanya seperti matahari kecil tiba-tiba muncul di malam Han. Membuat mata mereka sulit untuk menyesuaikan diri. Serangan pedang yang tersembunyi di dalam cahaya tersebut sangat kuat. Melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Manusia senala itu hanya bisa pasrah dalam sekejap. Cakar manusia serigala itu putus dan pedang tersebut langsung menembus dadanya. Tusukan pedang itu meninggalkan luka yang dalam. Hampir membelah tubuh manusia serigala menjadi dua. Tubuhnya terpental ke udara dan menabrak siluman belalang sembah. Carson Chen buru-buru mengeluarkan pil tenaga esensi dan menenggaknya kemudian. Dia langsung mengaktifkan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati untuk menyerap esensi darah murni dari giok darah dalam. Memulihkan energinya yang telah dikeluarkan. Karena serangan ini, Carson Chen telah melepaskan 80% kekuatan fisik serta energi darahnya. Perlu dicatat bahwa sejak dia mencapai keterampilan pelatihan tubuh tahap pertama, kekuatan fisiknya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, kekuatan fisik Carson Chen meningkat setidaknya 50%. 80% tenaga yang dia keluarkan saat ini jauh lebih kuat dari kekuatan penuh yang bisa dia keluarkan di masa lalu. Manusia serigala jatuh ke tanah. Kemudian berguling beberapa kali. Darah yang mengalir deras dari tubuhnya tampak berceceran di tanah. Tubuhnya kejang beberapa kali saat dia berjuang untuk bangun, akan tetapi usahanya sia-sia. Di sisi lain, 4 petarung sekte monster hitam lainnya hanya bisa tercengang. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati mereka dan menyapu seluruh tubuh mereka. Rasa takut itu membuat pikiran mereka menjadi tenang seketika. Menekan niat membunuh yang muncul setelah transformasi mereka. Bersambung.